إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا يا الله زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ينتفع به كل سامع وتخشع له القلوب وتقشعر منه الجلود وتجري له المدامع إنك أنت القادر المريد العالم الحي الواسع يا الله يا معلم إبراهيم علمنا يا الله يا مفهم سليمان فهمنا اللهم انفعني بما أقول وانفعهم بما أقول ويستمعون اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمين يا أرحم الراحمين. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Al-Muqarrabin, saudara-saudaraku yang sungguh-sungguh aku muliakan dan sungguh-sungguh aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah di sisa umur kita yang sangat singkat di dunia fana ini, sungguh-sungguh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjauhi segala larangan Allah. Takwa dalam arti melaksanakan semua perintah Allah. Takwa dalam arti memperbanyak taubat dan istighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa, kesalahan dan kekhilafan kita. Dan siapa orang bertakwa, Allah janjikan jalan keluar atas segala persoalannya dan diberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang bertakwa kepada Allah, dijadikan baginya jalan keluar atas segala urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa orang tawakal, berpasrah total, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Artinya pemahaman terbaliknya, jika ada persoalan atau permasalahan kita yang semakin ruwet atau tambah runyam dan ini banyak, barangkali ketakwaan kita belum maksimal, barangkali ada larangan Allah yang masih kita langgar, barangkali ada perintah Allah yang belum kita laksanakan atau belum ikhlas kita laksanakan, atau barangkali banyak dosa yang belum kita mohonkan ampun kepada Allah, belum kita mintakan taubatan nasuha kepada Allah. Maka innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertobat, Allah cinta kepada orang yang bertobat dan suka membersihkan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'un. Hakikatnya hidup ini hanya menunggu salat dan menunggu disalatkan. Hari ini kita salat di belakang imam, besok kita pasti disalatkan di depan imam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal mati. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'un. Amalan pertama yang ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat kepada seorang hamba adalah tentang salatnya. Jika bagus salatnya, baik seluruh amalnya. Jika jelek salatnya, maka jelek seluruh amalnya. Maka salat menjadi indikator bagi baik tidaknya iman seseorang. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah shalah. Yang pertama ditanya oleh Allah, kata Nabi, terhadap seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat saluhat sa'iru amalih. Jika bagus salatnya, bagus seluruh amalnya. Fa in fasadat fasadat sa'iru amalih. Jika jelek salatnya, maka jeleklah seluruh amalnya. Wal iyadu billah. Kita minta salat yang khusyuk kepada Allah. Dalam ayat sampai Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar anak keturunannya dijadikan ahli salat.
Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbi, jadikan aku dan anak keturunanku selalu mendirikan salat. Wahai Rabbi, wahai pengabul doa, kabulkanlah. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'u. Salat yang khusyuk, salat yang bikin kita takut sama Allah, salat yang kita jadi cinta sama Allah, cinta sama akhirat, cinta kepada Rasulullah. Salat yang seakan-akan ini salat terakhir. Dan salat terbaik bagi laki-laki 5 waktu berjamaah di masjid. Sebagian besar ulama, jumhur ulama mewajibkan kita laki-laki muslim berjamaah di masjid 5 waktu. Jadi hukumnya wajib. Sedikit sekali ulama yang mengatakan sunnah muakkadah, karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid sampai akhir hayat beliau dalam keadaan sekarat. Beliau masih berjamaah di masjid, diimami oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'u. Dalam hadis warka'u ma'ar, dalam ayat warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang yang rukuk. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang yang rukuk. Ini dalil dari wajibnya berjamaah di masjid. Surah Al-Baqarah 43. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'u. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan subuh berjamaah di masjid. Dan Nabi SAW bersabda, seandainya mereka tahu kebaikan subuh dan isya berjamaah di masjid, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Sahih Muslim, inna athqala salatin alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan subuh berjamaah di masjid. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka orang munafik itu tahu kebaikan salat berjamaah subuh dan isya berjamaah di masjid, mereka pasti akan mendatanginya walaupun habwan, walaupun merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis shalah fatuqam thumma amura rajulan fa yusalli bin nas thumma antalika ma'i bi rijalin ma'ahum huzamun min hadabin ila qaumin la yashhaduna as-shalah fa harriqa alaihim buyutahum bin nar. Masyaallah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, sungguh aku pernah berkeinginan agar sholat didirikan dan meminta seseorang untuk mengimami orang-orang. Kemudian aku berangkat bersama sekumpulan laki-laki yang membawa ikatan-ikatan kayu bakar kepada orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Lalu aku bakar mereka dengan rumah mereka sekalian dengan api. Sampai Nabi ingin membakar rumah-rumah laki-laki muslim yang tidak mau sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Bukan kita suruh membakar rumah, pidana itu, bukan. Maksudnya harta benda rumah itu tidak ada artinya dibandingkan sholat berjamaah di masjid. Dibandingkan value, nilai, pahalanya di hadapan Allah, sholat berjamaah di masjid itu besar sekali. Sampai qobliyah subuh saja itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, khairun minad dunya ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bayangkan coba. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah, dunia ini apa sih? Dunia ini hartanya orang yang tidak berharta. Dunia ini rumahnya orang yang tidak punya rumah. Dunia ini kampungnya orang yang tidak punya kampung. Maka ayo kita sungguh-sungguh berjamaah 5 waktu di masjid sebagai bekal kita di hadapan Allah. Bukti keimanan kita bahwa kita khusyuk berjamaah di masjid. Dan di masjid tempat berkumpulnya para malaikat. Malaikat berganti shift waktu subuh dan asar. Dan ditanya oleh Allah, bagaimana keadaan hambaku ketika kau datangi? Malaikat menjawab, al-muqarrabun itu malaikat. Ini al-muqarrabin, orang-orang yang dekat sama Allah. Al-muqarrabun, para malaikat yang selalu dekat kepada Allah. Kata malaikat, aku datangi hamba-hambamu ya Allah, mereka sedang sholat. Aku tinggalkan mereka sedang sholat. Subuh dan asar ganti shift. Ke tempat kumpulnya malaikat di masjid. Jadi ada masalah macam-macam, bukan datang ke mana? Datang ke masjid, adukan pada Allah. Kemudian apa? Tahajud. Kemudian apa? Witir. Kemudian qobliyah subuh, berjamaah subuh di masjid. Dan sebaik-baik subuh berjamaah di masjid ketika hari Jumat pagi, tadi pagi, dan insyaallah kemudian ke depan. Dan jadikan sholat ini sebagai sholat yang terakhir bagi kita. Tidak ada jaminan nanti malam kita masih hidup. Tidak ada jaminan besok pagi kita masih hidup. Jangan-jangan ini Jumat terakhir, hari terakhir bagi kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia bakal mati. Luqman 34. Dan inna Qur'an al-fajri kana mashhuda.
Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, sesungguhnya bacaan surah Al-Fatihah salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Hidup ini selalu dalam pengawasan Allah, dalam naungan Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, selalu mengawasi keadaan kita. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajaran mereka tidak bisa memajukan mundurkan mereka sedikit pun. Kemudian di ayat lain, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa segala isi perbuatan kita, yang lahir maupun yang batin, yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Nah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah mengangkat mengampuni dosa. Sungguh dosa kita sangat banyak, sengaja tidak sengaja, kecil besar, atau yang Allah bahkan lebih tahu, lebih ingat daripada kita yang pelupa. Salah satu cara efektif terbaik adalah mengampuni dosa adalah dengan banyak melangkah 5 waktu rutin berjamaah di masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa adi'un. Dalam hadis Nabi SAW bersabda sahih Muslim, man tawadda'a lis-shalah fa asbaghal wudu. Siapa orang berwudu untuk salat dan dia menyempurnakan wudunya, thumma masya ila sholatil maktubah, kemudian dia berjalan untuk menunaikan salat wajib, fa shallaha ma'an nas aw jama'al jama'ah fil masjid, kemudian dia salat berjamaah bersama manusia di masjid, ghafarallahu lahu dzunubah, diampuni, niscaya Allah mengampuni semua dosanya. Allahu akbar. Berwudu kita di rumah, melangkah ke masjid, salat berjamaah bersama manusia di masjid, Allah ampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan hadis lain Nabi SAW, seandainya kamu di rumahmu, di depan rumahmu ada sungai yang mengalir deras airnya, bersih jernih, kemudian kalian mandi 5 kali di sungai depan rumahmu itu, apakah engkau bersih badanmu? Ya bersih ya Nabi. Begitulah perumpamaan orang sholat 5 waktu, dia dibersihkan oleh Allah atas segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dalam hadis, man aghada ilal masjid waraha 'addallahu lahu nuzulan minal jannah kullama ghadan waraha. Siapa orang yang pergi di pagi dan sore hari menuju masjid, niscaya Allah sediakan jamuan baginya di surga setiap kali dia pergi di pagi atau sore hari. Muttafaqun alaih, masya Allah. Nuzulan ini jamuan atau bisa juga rumah di surga. Kalau kita ingin punya rumah di surga, banyak melangkah ke masjid. Juga laksanakan qabliyah atau ba'diyah 12 rakaat, yaitu arba rakaatin qabla duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaatain ba'daha, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, rakaatain ba'dal isya, 2 rakaat sudah isya, 2 rakaatain qabla fajar, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat sehari semalam qabliyah ba'diyah, ditambah melangkah ke masjid, maka Allah bangunkan kita rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Kemudian dalam hadis sahih Nabi SAW Muslim bersabda, man tatahhara fi baitihi tsumma ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu tahattu hati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Siapa orang berwudu di rumahnya lalu berjalan menuju salah satu rumah dari rumah Allah, yaitu ke masjid, untuk menunaikan salah satu kewajiban dari Allah, yaitu salat wajib berjamaah, maka salah satu dari kedua langkahnya menghapus dosa, dan yang lain, langkah yang lain meninggikan derajat. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis Nabi SAW bersabda bahwa nanti di hari kiamat hancur semua, langit, bumi, matahari digulung, maka gelap gulita. Yang bisa menerangi kita adalah langkah-langkah kaki kita ke masjid. Dalam hadis, basyiril masyaina fid dzulmi ilal masajid bin nurit tammi yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada para pejalan kaki di kegelapan masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, salasatun fi damanillahi azza wa jal. 3 golongan manusia yang berada dalam jaminan Allah azza wa jal. Rajulun kharaja ila masjidin min masajidillah azza wa jal. Ada, yaitu laki-laki yang keluar ke masjid di antara masjid-masjid Allah. Laki-laki ini dalam naungan Allah. Kemudian siapa lagi? Wa rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah ta'ala. Laki-laki yang keluar untuk berperang membela agama Allah, itu dalam naungan Allah. Kemudian wa rajulun kharaja hajjan. Laki-laki yang keluar untuk menunaikan haji, maka dia mendapatkan naungan Allah. Punya rumah tidak wajib, punya mobil tidak wajib, punya deposito miliaran tidak wajib, tetapi haji adalah wajib. Maka kalau kita ada rezeki berlebih, sisihkan untuk tabungan haji. Walaupun 10 tahun lagi akan haji, tetapi insya Allah Allah kabulkan, kita tabung untuk haji.
Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang sudah mampu haji maka diwajibkan untuk haji ke Baitullah. Siapa orang mampu haji tidak pergi haji, maka dia mati seperti Yahudi atau Nasrani, wal iyadu billah. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala Muhammad.